Orang-orang yang berjalan banyak dari prasangka sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagai yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kita pada hari ini, dan semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah bunda yang kami hormati, masuk ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan saya pimpin secara langsung. Marilah kita angkat tangan kita tadahkan hati kita ikhlaskan niat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada hari ini selalu dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira waghfir dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawaffiqillahumma rabitataha wa addim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik.
innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ayah bunda sekalian, marilah kita lanjutkan dengan acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh perwakilan dari wali kelas yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Jovi Kusuma Dilaga. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama untuk ayah bunda semua, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan tiada tara yang tidak pernah akan kita bisa menghitungnya. Salawat serta salam juga tidak pernah lupa untuk selalu kita lakukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW dan telah menyampaikan risalah-risalahnya kepada kita semua hingga saat ini. Untuk kelas dari kelas 3 dan kelas 4 yang saya hormati, untuk kepala sekolah SD Segala Amanah Ibu Siti Harahayu yang saya hormati, dan untuk orang tua peserta didik Ananda dari kelas 3 dan kelas 4 yang saya hormati. Acara ini, assembly, itu tidak semata-mata sekedar sebuah acara persembahan, tapi ada proses yang harus dilalui anak-anak kita untuk mencapai kegiatan pada hari ini. Jadi tidak semata-mata kita mengagendakan acara dalam waktu singkat. Jadi benar-benar dilaksanakan mulai dari awal sekali masuk di tahun ajaran yang sekarang. Acara assembly ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum kita yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang alhamdulillah sekolah kita Segala Amanah sudah mendapatkan izin untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Karena memang tidak sembarangan sekolah bisa menggunakan kurikulum Merdeka, ada tahapannya. Nah, salah satunya adalah peran dari Bu Ayu ya selaku kepala sekolah yang berhasil lolos uji tes segala macamnya hingga sekolah Segala Amanah diberikan izin untuk menerapkan kurikulum terbaru, dan kita terdaftar sebagai sekolah penggerak di wilayah Jakarta Timur. Nah, acara assembly ini merupakan ujung dari kegiatan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu adalah menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka. Jadi dalam sekolah ini tidak semata-mata kita berbicara tentang nilai, tidak semata-mata kita berbicara tentang akademik. Ada hal yang mendasari itu semua. Di profil pelajar Pancasila ini yang pertama itu adalah mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, generasi yang berkebinekaan global. Yang ketiga, generasi yang mandiri. Yang keempat, generasi yang bernalar kritis. Yang kelima, generasi yang kreatif. Dan terakhir adalah generasi yang bergotong royong. Jadi di situ semua tidak ada istilah nilai, tidak ada istilah akademik. Karena nilai akademik itu hanya angka. Ya, itu mungkin menjadi salah satu mindset selama ini ya, kalau sekolah itu untuk mendapatkan nilai dan rapot. Dan kalau diterima rapot pasti yang dinilai itu adalah, yang dilihat pertama adalah nilainya berapa sih Kak? Kok nilainya segini? Dapat berapa sih? Pasti nilai.
Karena di balik itu semua ada hal yang lebih penting yang mendasari itu semua. Ya, jadi ini sama-sama kita menyamakan persepsi kita bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan terobosan baru ya, terobosan baru setelah kita dijajah. Nah, jadi kenapa namanya Merdeka gitu kan? Karena memang selama 2 tahun ya kita kurang lebih itu dijajah oleh bukan manusia tapi dijajah oleh virus ya. Kita terpaksa harus lockdown ya, kita terpaksa harus belajar di rumah, tidak ada PTM ya, kita belajar melalui Zoom yang dimana itu kalau saya merasakan mungkin di sini ayah bunda juga ada merasakan bahwa itu dampaknya itu justru kurang gitu dalam pendidikan ya. Ada yang anaknya males-malesan, ada anak karena bosen gitu ya, karena zoom lagi ngantuk ya. Berbeda ketika pembelajaran di sekolah, anak-anak itu terlihat lebih bersemangat lah, ditambah bertemu dengan teman-temannya. Nah itu setelah 2 tahun lebih, kurang lebih 2 tahun kita dijatuh oleh virus corona, alhamdulillah pemerintah membentuk ya kurikulum namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Jadi insya Allah mudah-mudahan anak-anak khususnya ya bisa menjadi generasi yang merdeka. Insya Allah, amin, amin, amin. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih pada ayah bunda yang telah membantu ya berperan aktif dalam terselenggaranya acara assembly pada hari ini, atas segala bantuannya, support dan doanya. Kami banyak-banyak sebagai wali kelas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi kami juga khususnya saya terima kasih untuk perannya selama ini dalam menjaga koordinasi ya, komunikasi, di mana ini sangat dibutuhkan dalam mendidik anak-anak kita. Karena kalau di sekolah saja atau di rumah saja, jadi kalau hanya salah satu itu kurang, menurut saya itu kurang apa ya, kurang maksimal nanti yang terbentuk pada anaknya. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya sebagai perwakilan dari wali kelas di kelas B mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah ahsana jaza Pak Jovi Kusuma Dilaga yang telah memberikan sambutan selaku perwakilan dari wali kelas fase B. Sambutan yang berikutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Segar Amanah, yang mana akan diberikan langsung oleh Ibu Siti Rahayu. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi-pagi. Yuk kita semangat bersama-sama. Saya sapa dengan orang tua segar, biasa jamnya segar ya. Kali aja lupa mah. Segar kita di rumah. Baik, orang tua segar. Semangat sekali lagi. Orang tua segar. Sekali lagi, orang tua segar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini ayah bunda bisa hadir di sini dalam kegiatan insya Allah yang sangat berbahagia menyaksikan hasil belajar anak-anak selama kurun waktu 3 bulan tengah semester. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat yang setia pada ajarannya. Dan semoga kita semua yang di sini menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaat kelak beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati Ketua Komite DD Sekar Amanah, Bunda Gibran. Yang kami hormati Korlas fase B, kelas 3 dan 4. Mama Ibun dan fase kelas Mama Gibran. Double ya. Yang kami hormati ayah, bunda, wali murid maupun pendamping yang berkenan hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan juga guru-guru SDIK Segar Amanah, wali kelas beserta guru bidang yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Yang kami hormati orang tua yang mau direpotkan beberapa hari ini dengan dekor dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khair kasih, terima kasih banyak Mama Bunda semuanya. Yang kami banggakan dan kami cintai selalu anak-anak kami dari kelas fase B. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki kurang lebih 3 bulan masa pembelajaran anak-anak di tahun 2022-2023. Dan ini adalah awal kita melaksanakan PTM secara langsung 100 hari 100% murid. Dan semoga ini keadaan selalu baik dan tambah baik lagi sehingga kita bisa menyelenggarakan PTM full waktunya. Untuk kelas tinggi itu bisa sampai jam 2, kemudian kalau ada sampai jam 3 mudah-mudahan. Karena ini bagian ikhtiar kita agar kita selalu terjaga kesehatannya dan anak-anak tetap aman untuk mengikuti PTM di sekolah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jo tadi bahwa pada tahun ini SDID Segar Amanah menerapkan kurikulum merdeka. 6 karakter yang sudah disampaikan Pak Jo tadi kita ajarkan, kita bimbing anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebenarnya 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila sudah kita terapkan sesuai dengan moto slogan dari Sekolah Segar Amanah sendiri. S, sehat jiwa dan raga. E, elok budi bahasa. G, giat bekerja keras. A, aktif dan kreatif. R, ramah riang selalu. Dan motonya adalah mewujudkan anak generasi mandiri, sehat, dan berakhlak luhur. Sebenarnya sejalan. Jadi kita tidak kaget lagi ketika kita terpilih menjadi sekolah penggerak harus menerapkan 6 karakter, karena itu sudah kita jalankan juga di Sekolah Segar Amanah. Malah kita lebih leluasa, dipayungi istilahnya. Yang dulunya kita selalu setiap tahun mengadakan tema-tema. Dulu orang menganggap aneh, kok SD masih ada tema-temaan gitu. Nah ternyata sekarang hal itu diterapkan di sekolah penggerak. Dan tema kita pada tahun ini di semester awal kita ambil kearifan lokal dan semester kedua nanti adalah wirausaha. Dan dari kita harus membiasakan lagi mungkin istilah-istilah yang dipakai sekarang ada fase A, fase B, fase C. Dan pada kurikulum merdeka sebenarnya lebih memudahkan. Kalau dulu kita dengan kurikulum 2013 kita harus menuntaskan namanya KD yang sangat banyak sekali. Nah sekarang kita panduannya adalah CP, capaian pembelajaran. Yang mana CP itu dituntaskannya bukan hanya setahun berdasarkan tingkatan kelas, tapi 2 tahun berdasarkan fase. Dan ini memberikan kelonggaran untuk anak-anak, para pendidik untuk mengeksplorasi kemampuan si anak-anak, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak lagi dikejar-kejar dengan muatan kurikulum yang berat. Yang terpenting adalah di kelas SD atau lulusan sekolah dasar dia bisa calistung dasar membaca, menulis, dan berhitung. Kalau muatan-muatan pembelajaran yang lainnya nanti akan diulang kembali di SMP, SMA. Dan terutama untuk anak-anak sekolah dasar adalah menanamkan akhlak, adab, karena itu sangat penting fondasi daripada anak-anak kita. Dan pola pengasuhan orang tua di masa-masa anak-anak SD ini mohon jalin keterikatan hati dengan anak-anak. Karena nanti ketika anak-anak sudah menginjak remaja, anak-anak ini akan lebih nyaman dia berada di lingkungannya bersama teman-temannya, lebih percaya sama teman-temannya yang di sekitar dia. Kalau kita perlakukan dan pola asuhnya pun juga harus kita ubah. Yang tadinya kita pendekatannya sebagai orang tua dan anak, kalau nanti di SMP, SMA kita pendekatannya seperti teman. Kita menjadikan diri kita sebagai orang tua adalah teman terbaik bagi anak. Jadi harus selalu mendengarkan curhatan anak. Dan
harus juga mengasuh anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan disamakan dengan pola asuh yang kita terima dari orang tua kita dulu. Kalau kita dulu dikasih tahu orang tua diem, nunduk, iya. Kalau anak-anak sekarang enggak, mereka pasti kalau tidak ada yang pasti akan mendabar. Dan kita harus memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh anak-anak, dan kita terima dulu apa yang penolakan-penolakan dari dia, baru kita jelaskan secara baik-baik. Dan masa peralihan dari masa PJJ, BDR, PTM ini, kami sangat merasakan bahwa kami harus mengajarkan kepada anak-anak ini yang namanya bersosialisasi, berinteraksi dengan teman sebaya. Setelah mereka ber-BDR selama lebih dari 2,5 tahun dengan kenyamanan di rumah, selalu diprioritaskan di rumah, tanpa ada yang istilahnya, apalagi kalau sendiri gak punya saudara, selalu diutamakan. Ketika mereka BDR, mereka harus berinteraksi dengan teman yang lain. Itu merupakan hal yang mungkin agak sulit, perlu adaptasi lagi. Kami harus mengajarkan lagi seperti waktu mereka baru masuk SD. Itu juga berlaku untuk anak-anak kelas tinggi, kelas 5, 6, itu kita masih harus transisi ini mengajarkan anak-anak bagaimana bersosialisasi dengan temannya, bagaimana berbagi, bagaimana harus sabar, bagaimana harus menahan diri, karena setiap perlakuan anak-anak beda-beda. Ketika mereka berinteraksi di rumah dengan orang dewasa, mungkin hal-hal sepele yang dikatakan bercanda kadang menyakiti anak-anak. Jadi kami mohon ketika orang tua mendapatkan laporan-laporan dari anak-anak ketika di sekolah kenapa-kenapa, langsung konfirmasi ke wali kelas, biar nanti terselesaikan masalahnya dan tahu duduk persoalannya. Dan biasanya wali kelas langsung cross check. Cross checknya tidak langsung memarahi anak yang mungkin berselisih, tapi kita akan cross check bagaimana sebenarnya hal itu terjadi. Bisa jadi itu ada kan salah pahaman. Menurut si anak yang satu bercanda, tapi anak yang ini merasa tersakiti. Nanti kita akan refresh. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah, mohon orang tua dengarkan, kemudian konfirmasi ke wali kelas, biar nanti mendapatkan solusi. Jangan juga diabaikan, gitu aja, ini nggak boleh juga, karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu masalah. Dan ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan diri bahwa perjuangan tidak lagi berbasis daerah, tapi perjuangan harus berbasis nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan secara nasional. Jadi bertepatan dan sesuai juga dengan tema yang kita usung, bahwa kita harus menghormati budaya-budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kita di tahun ini fase A mengambil Pulau Jawa, yang mana konsentrasinya di DKI dan Jawa Barat. Fase B Pulau Sumatera, Aceh dan Sumatera Barat. Fase C fase C Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ya. Baik, mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon diberikan apresiasi terbaik buat anak-anak nanti saat tampil, apapun bagaimanapun itu adalah usaha maksimal dari anak-anak. Ketika mereka sudah berani tampil depan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi mohon nanti diberikan apresiasi dari ayah bunda sekalian buat anak-anak yang tampil. Saya tutup dengan pantun. Cakep belum? Baik. Menari saman dengan terampil, memakai topi burung gelatik. Selamat anak-anak fase B tampil. Kita berikan apresiasi yang terbaik. Berkunjung ke Aceh dengan sukacita, mampir ke Padang tidaklah lupa. Alhamdulillah kini tiba waktunya, langsung yuk kita saksikan assembly fase B bersama. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Dibuka kita maaf seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah ahsanal jaza Bu Ayu yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang terakhir sebelum kita masuk ke penampilan anak-anak kita,
sambutan dari Korlas yang insya Allah akan diberikan oleh Bunda Gibran. Kepada beliau kami persilahkan. Deg-degan nih saya. Saya kasih pantun dulu ya. Apa namanya? Tuh kan. Bunga sekuntum dari pohon talas. Di Purwokerto anak bersekolah. Assalamualaikum sebagai sapaan. Ku buka acara dengan bismillah. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Segara Amanah Ibu Siti Rahayu. Yang terhormat Wali Kelas 3 Sumatera Barat Ibu Tufa dan Mr. Rizky. Dan yang terhormat Wali Kelas 4 Nangru Aceh Darussalam Ibu Desti dan Pak Jogi. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid. Dan tidak lupa anak-anak kami siswa-siswi SDIT Segara Amanah fase B yang saya sayangi dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia iman, Islam, hidayah dan taufiknya serta kesehatan sehingga kita masih mampu beraktivitas sampai hari ini. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat, karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi di hari yang berbahagia ini. Dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Assembly fase B dengan tema kearifan lokal Pulau Sumatera, di mana tema yang diusung kelas 3 Sumatera Barat dan kelas 4 Nangru Aceh Darussalam. Semoga dengan Assembly ini anak-anak semakin mengenal beraneka ragam budaya, tak kenal maka tak sayang. Insya Allah dengan lebih mengenal beraneka ragam budaya Indonesia akan menumbuhkan rasa nasionalis dan bisa melestarikannya. Maka kita selaku orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada ibu guru yang telah mendidik dan mengajarkan siswa-siswi sehingga mengenal budaya Indonesia dan berani tampil di acara Assembly ini. Demikian sambutan dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas semua pihak yang ikut berpartisipasi sehingga acara ini bisa terlaksana. Saya kasih pantun lagi ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakillah ahsana jaza buat Bunda Gibran selaku perwakilan Korlas yang telah memberikan sambutannya. Yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini insya Allah kita akan menjelajahi Pulau Sumatera, khususnya Nangro Aceh Darussalam dan juga Sumatera Barat, ya, Padang. Oke, baik, sebelum kita masuk ke penampilan yang pertama, saya ingin meminta semangat terlebih dahulu orang tua segar, ya. Baik, kalau saya ucapkan orang tua segar, maka semuanya harus tangannya juga pakai diangkat. Ya, biar semangat. Segar, segar, yes. Bisa dipahami ya Bunda? Oke, baik. Ditaruh dulu handphonenya. Ya nanti nggak akan saya panggilin performance kalau kurang semangat. Oke, baik. Kita bareng-bareng. Orang tua segar, 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 yes. Oke, baik. Please welcome. Ya, langsung kita masuk ke penampilan yang pertama. Sebelum kita melihat tari-tarian, sebelum kita melihat makanan-makanan, kita panggilkan terlebih dahulu presentasi kebudayaan dari fase B. Kita panggilkan Ananda Fahim, Ananda Aidan, dan Ananda Rizky Darmawan dari kelas 3.
membentang dari Sabang sampai Merauke. Bumi Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kami akan mengenalkan kebudayaan Pulau Sumatera. Ada beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Kelas 3 menggunakan tema Sumatera Barat. Kelas 4 menggunakan tema Nanggaro, Aceh, Darussalam. Saya akan menjelaskan tentang Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau. Kekhasan seni Minangkabau umumnya dipengaruhi oleh agama Islam. Keunikan dan kebiasaan merata masyarakatnya juga memberi pengaruh besar dalam membuat sebuah tradisi yang bersifat klasik. Di antaranya yaitu tari indang dan lagu Kampung Nan Jauh di Mato. Pakaian adat dari Sumatera Barat ini memiliki keunikannya serta nilai-nilai di dalamnya. Pakaian adat Minangkabau yang paling populer adalah bundo kaduang. Biasanya pakaian adat ini digunakan dalam acara pernikahan dalam budaya Sumatera Barat. Pakaian yang digunakan oleh kaum laki-laki disebut dengan pakaian penghulu. Pakaian ini dipakai oleh pemangku adat sebagai pakaian kebesaran yang pemakaiannya diatur sesuai dengan tata caranya. Sumatera Barat memiliki makanan khas seperti rendang, sate padang, ikan bakar, dan nasi banyak wajib. Makanan khas Sumatera Barat memiliki rasa pedas, gurih, ada juga yang manis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Suku yang terbesar adalah suku Aceh yang mendiami hampir merata di seluruh wilayah Aceh, terutama mendiami wilayah pesisir, mulai dari Langsa di pesisir timur, utara, sampai dengan Trubon di pesisir barat selatan. Suku terbesar kedua adalah suku Gayo yang mendiami wilayah daratan suku Gayo. Aceh merupakan kawasan yang sangat kaya dengan seni budaya lainnya. Wilayah Indonesia lainnya, Aceh mempunyai aneka kerajinan seni budaya yang khas seperti dari tarian dan budaya lainnya. Rumah tradisional Aceh dinamakan Rombol Aceh yang memiliki banyak dari 9 etnis yang ada, merupakan tarian yang berasal dari Aceh seperti tari ratep, mau dongkot, dan tari saman. Aceh mempunyai aneka jenis makanan yang khas, antara lain timbang, gulai bebek, kari kambing yang lezat, gulai siap, dan mau dongkot yang langka. Demikian presentasi tentang kebudayaan Sumatera Barat dan Aceh. Setelah ini, Ayah Bunda akan menyaksikan penampilan ASMD fase B, kearifan lokal Pulau Sumatera. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, itu dia presentasi kebudayaan dari Ananda kelas 3. Bisa kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk anak-anak kita. Iya, baik, sebelum kita masuk ke performance berikutnya, saya ingin bertanya nih. Kan tadi udah dipresentasi untuk kebudayaannya ya. Boleh ya? Nggak dites Bayu, maksudnya disimak atau tidak. Baik, yang pertama saya ingin bertanya tentang makanan. Iya, biasanya kalau pagi-pagi agak lapar, apalagi belum sarapan. Ini yang di depan aja lebih mudah kayaknya ya. Bun, saya mau tanya, kira-kira makanan khas yang dibacakan tadi dari Sumatera Barat, sebutin, bisa minta tolong disebutkan. Harusnya sih rendang ya. Harusnya rendang. Ada lagi Bun? Ya, saya dengerin yang ada. Oh, ada aja itu rendang. Biasanya kita temuin juga ya, banyak di depan juga. Bun, minta tolong lagi sebutin selain Padang. Padang, rendang. Ya, selain rendang, masih dari Padang. Kira-kira apa lagi? Keripik balado. Iya, biasanya ada teman-teman yang bawa oleh-oleh selalu ke keripik itu ya. Selanjutnya Bun, kira-kira cita rasa masakan Padang itu apa aja? Mayoritas pedas. Selain pedas ada lagi nggak? Manis dan juga gurih ya. Selanjutnya saya ingin bertanya berikutnya nih. Ayahnya kakak Aisyah kayaknya udah angkat tangan gitu ya di belakang. Kayak kakak Aisyah bisa ini ya, kedengeran ya suaranya ya. Oke, ayahnya kakak Aisyah bisa minta tolong sebutkan suku terbesar di Aceh. Nama sukunya apa ayah? Sebut aja nggak apa-apa. Salah juga nggak diomelin, tenang aja. Paling dikoreksi. Ya. Melayu. Iya. Ternyata suku terbesar di Aceh itu adalah Aceh. Kalau suku kedua terbesar apa ya? Mama Farid, mamanya Alvin. Apa? Ada yang tahu? Suku Gayo. Suku Gayo. Kalau mayoritas oh iya ya Gayo ya. Oke, kalau mayoritas penduduk di Sumatera Barat dari mana? Iya, Minangkabau. Sekarang saya mau tanya terakhir. Banyak banget pertanyaan udah 10. Iya, baik. Tari yang berasal dari Aceh, sebutkan nama apa? Tari sama. Please welcome our next performance. Ya, selamat datang. Penampilan kita berikutnya, beri sambutan yang meriah untuk tari sama.
Ini penampilan tari sama, sekali lagi kita kasih tepuk yang meriah buat anak-anak kita semua. Kalau kita disuruh itu belum tentu bisa kali ya. Oke, baik. Bagaimana penampilannya? Oke, kalau saya bilang fase B, bisa bilang elok bana. Apa bisa ya? Ya bunda ya. Oke, baik. Fase B. Oke, baik. Tari saman tadi biasanya kita laksanakan ketika kita menyambut tamu undangan ya. Baik. Kalau tarian tanpa nyanyian kayaknya kurang enak ya. Tadi tariannya sudah. Nah, sekarang kita panggilkan penyanyi cilik kita ya, yang berasal dari Ranah Minang. Kita panggilkan Ananda Nalastri Putri Niza dari kelas 3. Ya, kami persilakan.
Ananda Nalasri Putri Niza. Bisa kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ananda Nalasri. Oke, baik. Itu merupakan lagu dari Sumatera Barat, Kampung Nan Jauh di Mato. Seseorang yang rindu akan kampung halaman. Kalau saya nggak pulang-pulang di mari aja. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, ya sebelum kita masuk ke yang berikutnya, fase B. Ya, masih bingung. Ya, masih bingung. Kalau yang anak-anak butuh Pak, coba minta tolong anak-anak. Ya, oke baik. Ya, kita minta. Iya, jaya. Butuh Pak. Jaya. Oke, kalau kita jangan begitu ya. Kita yang lain aja. Fase B. Kurang. Dan panggil sampai siang. Ayo sekali lagi. Fase B. Elok dana. Oke. Untuk penampilan yang berikutnya akan ada storytelling dari kakak kelas 4 yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Bodi dan Ananda Nayaka. Baik, kepadanya kami persilahkan. Bisa kasih tepuk tangan yang meriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka dan saya Bodi. Kami dari kelas 4 Madrasah Darussalam akan menceritakan dongeng yang berjudul Menciko Betua. Cerita ini bermula ketika pada zaman dahulu di negeri Seperue, telah seorang raja yang kaya raya. Raja itu sangat disenangi oleh rakyat karena ketampanannya. Namun ia tidak memiliki anak setelah 10 tahun menikah dengan permaisurinya. Oleh karena sudah tidak tahan lagi ingin punya keturunan, raja itu pun pergi bersama permaisurinya ke hulu sungai yang airnya sangat dingin untuk berlindung dan bernazar agar dikaruniai seorang anak yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan. Tempat yang akan itu berada sangat jauh dari keramaian. Untuk menuju ke sana, mereka harus menyusuri hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai, serta mendaki dan menuruni gunung. Mereka pun berangkat dengan membawa bekal secukupnya. Sesudah kedua suami istri di sana, mereka mulai melaksanakan maksud dari kedatangan mereka. Setelah sehari semalam berlimau dan bernazar, mereka pun kembali ke istana. Setelah menunggu berhari-hari dan berminggu-minggu, akhirnya doa mereka terkabul. Permaisuri diketahui telah mengandung 1 bulan. 8 bulan kemudian, permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Rohit. Raja sangat gembira menyambut kelahiran putranya itu yang selama ini diidam-idamkannya. Raja kemudian memukul beduk untuk memberitahukan kepada seluruh rakyatnya agar berkumpul di pendopo istana. Selanjutnya, raja menyampaikan bahwa ia hendak mengadakan selamatan sebagai tanda syukur atas rahmat Tuhan yang telah menganugerahinya anak. Keesokan harinya, selamatan pun dilangsungkan sangat meriah dengan berbagai macam pertunjukan. Raja dan permaisuri mendidik dan membesarkan putra mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka sangat memanjakannya sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang manja. Waktu terus berlalu, Rohit pun bertambah besar. Rohit kemudian dikirim oleh orang tuanya ke kota untuk belajar di sebuah perguruan. Sebelum berangkat, Rohit mendapat pesan dari ayahnya agar belajar dengan tekun. Setelah itu, ia pun berpamitan kepada orang tuanya. Sudah beberapa tahun Rohit belajar, Rohit belum juga mampu menyelesaikan pelajarannya karena sudah terbiasa manja. Ayahnya menjadi sangat marah kepadanya, bahkan ingin menghukumnya. Ketika ia kembali ke istana, "Hai Rohit, anak macam apa kamu? Dasar anak keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Pengawal, gantung anak ini sampai mati," perintah sang raja. Mendengar perintah suaminya kepada pengawal, permaisuri pun segera bersujud di hadapan suaminya. "Ampun Kakanda, Rohit adalah anak kita satu-satunya. Adinda mohon, Rohit jangan dihukum mati. Berilah ia hukuman lainnya," pinta sang permaisuri kepada suaminya. "Tapi Anda sudah muak melihat muka anak ini," jawab sang raja dengan geramnya.
Bagaimana kalau kita usir saja dia dari istana ini, tapi dengan syarat Kakanda bersedia memberinya uang sebagai modal untuk berdagang, usul sang permaisuri. Baiklah Bunda, usulan Bunda terima. Tapi dengan syarat uang yang aku berikan kepada Rohit tidak boleh ia habiskan kecuali untuk berdagang, jawab sang raja. Bagaimana pendapatmu anakku? Permaisuri balik bertanya kepada Rohit. Baiklah Bunda, Rohit bersedia memenuhi syarat itu. Terima kasih Bunda, jawab Rohit. Jika kamu melanggar lagi, maka tidak ada ampun bagimu Rohit, tambah raja menegaskan kepada putranya itu. Setelah itu Rohit berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi berdagang. Dia pergi dari satu kampung ke kampung dengan menyusuri hutan belantara. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan anak-anak yang sedang menyedot burung dengan ketapel. Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian menganiaya burung itu, karena burung itu tidak berdosa, tegur Rohit kepada anak-anak itu. Hei kamu siapa? Berani-beraninya kamu melarang kami, bantah salah seorang dari anak-anak kampung itu. Jika kalian berhenti menembaki burung itu, aku akan memberi kalian uang. Anak-anak kampung itu menerima tawaran Rohit. Setelah memberikan uang kepada mereka, Rohit pun melanjutkan perjalanannya. Belum jauh berjalan, dia menemukan lagi orang-orang kampung yang sedang memukuli seekor ular. Rohit tidak tega melihat perbuatan mereka tersebut. Dia kemudian memberikan uang kepada orang-orang tersebut agar berhenti menganiaya ular itu. Setelah itu, dia melanjutkan lagi perjalanannya menyusuri hutan lebat menuju ke sebuah perkampungan. Demikian seterusnya. Selama dalam perjalanannya, dia selalu memberi uang kepada orang-orang yang menganiaya binatang. Sehingga tanpa disadarinya, uang yang seharusnya dijadikan modal berdagang sudah habis. Setelah sadar, ia pun mulai gelisah dan berpikir bagaimana jika ia pulang ke istana. Tentu ayahnya akan sangat marah dan akan menghukumnya. Apalagi dia telah 2 kali melakukan kesalahan besar. Pasti ayahnya tidak akan mengampuninya lagi. Oleh karena kelelahan saat berjalan, dia pun memutuskan untuk istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Dia kemudian duduk di atas sebuah batu besar yang ada di bawah pohon itu sambil menangis dan seduh-seduh. Pada saat itu, tiba-tiba seekor ular besar mendekatinya. Rohit sangat ketakutan mengira dirinya akan dimangsa ular itu. Jangan takut anak muda, saya tidak akan memakanmu, kata ular itu. Melihat ular itu dapat berbicara, rasa takut Rohit pun mulai hilang. Hai ular besar, kamu siapa? Kenapa kamu bisa berbicara? Tanya Rohit mulai akrab. Aku adalah raja ular di hutan ini, jawab ular itu. Kamu sendiri siapa? Kenapa kamu bersedih? Ular itu bertanya kepada si Rohit. Aku adalah Rohit, jawab Rohit, lalu menceritakan semua masalahnya dan semua kejadian yang telah dialami selama dalam perjalanannya. Kamu adalah anak yang baik, Hit, kata ular itu dengan akrabnya. Karena kamu telah melindungi hewan-hewan di hutan ini dari orang-orang kampung yang menganiayanya, aku akan memberimu hadiah sebagai tanda terima kasihku. Tambah ular itu lalu kemudian mengeluarkan sesuatu dari mulut. Benda apa itu? Tanya Rohit penasaran. Benda itu adalah benda yang sangat ajaib. Apapun yang kamu minta pasti akan dikabulkan. Namanya Mentiko Betua. Jelas ular itu lalu pergi meninggalkan si Rohit. Sementara itu Rohit masih asik mengamati Mentiko Betua itu. Wow, hebat sekali benda ini, berarti benda ini bisa menolongku dari kemerdekaan ayah, gumam Rohit dengan perasaan gembira. Berbekal Mentiko Betua itu, Rohit memberanikan diri kembali ke istana untuk menghadap kepada ayahnya. Namun, sebelum sampai di istana, terlebih dahulu ia memohon kepada Mentiko Betua agar memberinya uang yang banyak untuk menggantikan modalnya yang telah dibagikan kepada orang-orang kampung dan keuntungan dari hasil dagangannya. Ayahnya pun sangat senang menyambut putranya yang telah membawa uang yang banyak dari hasil dagangannya. Akhirnya Rohit diterima kembali oleh ayahnya dan terbebas dari ancaman hukuman mati. Semua itu berkat pertolongan Mentiko Betua kemudian ular itu. Setelah itu Rohit berpikir bagaimana cara untuk menyimpan Mentiko Betua itu agar tidak hilang. Suatu hari ia menemukan sebuah cara, yaitu ia hendak menyimpan menjadi sebuah cincin. Lalu dibawanya Mentiko Betua itu kepada seorang tukang emas. Namun tanpa disangkanya tukang emas itu mengikutnya dengan membawa lari benda itu. Oleh karena Rohit sudah bersahabat dengan hewan-hewan, dia pun meminta bantuan kepada mereka. Tikus, kucing, dan anjing pun bersedia menolongnya. Anjing dengan indera penciumannya berhasil menemukan jejak si tukang emas yang telah melarikan diri ke seberang sungai. Kini giliran si kucing dan si tikus
tikus untuk mencari cara bagaimana cara mengambil cincin itu yang disimpan di dalam mulut tukang emas. Pada tengah malam, si tikus memasukkan ekornya ke dalam lubang hidung si tukang emas yang sedang tertidur. Tak berapa lama, tukang emas itu bersin sehingga ketika berdua terlempar keluar dari mulutnya. Pada saat itulah si tikus segera mengambil benda itu. Namun ketika Betiko berdua akan dikembalikan kepada si Rohim, tikus menipu kedua temannya dengan mengatakan bahwa Betiko berdua itu terjatuh ke dalam sungai. Padahal sebenarnya benda itu ada di dalam mulut si tikus. Pada saat kedua temannya mencari benda itu ke dasar sungai, ia segera menghadap kepada Rohim. Dengan demikian, si tikus yang dianggap sebagai pahlawan dalam hal ini. Sementara si kucing dan si anjing merasa sangat bersalah karena tidak berhasil membawa Betiko berdua. Ketika diketahui bahwa si Rohim telah menemukan Betiko bertuahnya yang dibawa oleh si tikus, maka tahulah si kucing dan si anjing bahwa si tikus telah melakukan kelicikan. Menurut masyarakat setempat, bahwa berawal dari cerita inilah mengapa tikus sangat dibenci oleh anjing dan kucing hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda Godik. Ya, baik. Terima kasih jazakumullah ya untuk Ananda Godi dan Ananda Naya yang telah membawakan storytelling cerita legenda tentang Mantiko Batua ya dari Aceh ya yang begitu panjang luar biasa. Baik, untuk yang berikutnya dan untuk yang selanjutnya kita akan melanjutkan penampilan tentang musik ya, musik pianika dari kakak kelas 3. Silakan masuk kakak. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Mas Aga geser. Aina geser. Geser, Mas Aga geser. Aina jangan, Aina sekarang geser. Aina geser, Mas Aga geser. Geser, iya, cakep. Thank you.
Iya, baik, terima kasih ya, itu penampilan pianika dari Ananda kelas 3. Baik, kita coba sekali lagi ya. Saya akan kasih komando seperti biasa. Fase B. Ininya agak mati, nggak apa-apa ya sedikit. Oke, sekali lagi. Fase B. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penampilan berikutnya, yang insya Allah akan ada penampilan paduan suara dari kakak kelas 4. Ya, silakan kakak kelas 4. Aku ini di PD ya. Coba difokuskan pada anak. Terlebih
Oke, baik, itu dia penampilan Bungong Jempa dari Aceh. Ya, ya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat anak-anak kita semua. Fase B. Iya, fase B. Elok bana. Oke, baik, untuk yang berikutnya kita akan masuk lagi ke Sumatera Barat, yaitu penampilan tari indang dari kakak kelas 3. Silakan.
Ya, itu dia penampilan tari indang dari kakak kelas 3. Bisa kasih tepuk tangan sekali lagi. Iya, tari indang itu di balik pembuatan gerakan itu bapak-bapak semuanya ikut. Pak Adi ikut, saya ikut sampai goyang-goyang gitu. Iya, enak soalnya gitu, baik. Alhamdulillah. Iya, baik. Baik, fase B. Elok banget. Penampilan pemuncak kita. Ya, penampilan puncak yang insya Allah akan ada penampilan pianika dari kakak kelas 4. Kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan kakak kelas 4. Maju sayang, maju. Nah, bentar lah. Kakak yang perempuan sudah. Baik, bisa kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk anak-anak kita. Ya, itu dia penampilan yang mana selama ini kita latihan bersama. Yang sekarang insya Allah kita akan masuk ke pemutaran film. Ya, selama 3 bulan ini apa yang anak-anak kita lalui bersama ya. Tapi sebelum itu semua, saya ingin minta pesan-kesan terlebih dahulu nih. Ya, pesan-kesan dari salah satu ayah bunda. Selama 3 bulan ini kita sudah masuk ke PTM 100%. Ya. Apa bedanya ketika anak-anak PTM-nya setengah-setengah dengan sekarang? Saya minta kepada langsung tunjuk nih ya, tanpa persiapan. Iya, tanpa persiapan. Saya minta mamanya Alvin. Iya, mamanya Alvin. Minta tolong di tempat aja Pak Ibu Desti. Iya. Ya, di tempat aja Mama Alvin ya. Pesan kesan kira-kira apa nih kesannya? Selama 3 bulan Alvin PTM 100% di tahun ajaran yang baru ya. Lebih semangat, lebih ceria, lebih sehat, lebih semuanya deh yang positif gitu. Intinya banyak positifnya apa negatifnya Mama Alvin? Lebih banyak positif, main di outdoor sama teman-teman, lebih sehat, lebih ceria, karena interaksinya lebih banyak mungkin sama teman-teman yang lain ya. Ada lagi mamanya Alvin? Apa ya, masuk sekolahnya emang jadi bangun lebih pagi gitu, itu udah pasti dibanding kalau di rumah itu kan males-malesan anak bangun gitu, karena kalau mau sekolah dia mau ketemu teman gitu dulu yang pasti, ketemu teman baru belajar gitu. Kalau di rumah belajar dulu, ketemu temannya nggak tahu kapan. Oke, baik. Ya, ada lagi Mama Alvin?
cukup ya, itu sudah mewakili kita semua mungkin ya. Tadi kalau misalkan PTM 100% masuk jam 7 pasti pagi-pagi sudah bangun. Karena kalau tidak bangun ya terlambat ya. Beda halnya kalau kita Zoom belajarnya, mulai jam 8, setengah 8 masih leha-leha, belum ngapa-ngapain, belum mandi. Kamu disuruh mandi, ayo, dikit lagi mulai pembelajaran. Gampang mah, kita tinggal pakai baju. Ya, rambut dibasahin dikit, sisiran selesai. Biasanya gitu. Karena kita cuma menatap layar ya kelihatannya oh ya begitu. Tapi beda hal ketika kita PTM 100%, ya hal-hal tadi ya lebih mendisiplinkan kita. Karena kita hidup itu by system. Ya, hidup kita itu ya disiplin semua dari awal sampai akhir. Maka ketika hal tersebut sudah terbangun, insya Allah nanti anak-anak kita ketika kita tidak mengaturnya lagi, mereka sudah tahu karena sudah by system ya, karena sudah terbentuk. Oleh karenanya justru di awal ini kita capek-capek terlebih dahulu nih membentuk anak kita karakter semuanya yang insya Allah nantinya akan terbentuk untuk kedepannya gitu ya. Baik, terima kasih Mama Alvin kesannya ya. Baik, untuk berikutnya sudah siap Bu Desti pemutaran film? Oh masih dipersiapkan. Baik, kalau masih dipersiapkan, sebelumnya kita masih melanjutkan. Saya ingin menginformasikan lagi lebih jelas nih Bu Ayu ya. Selama 3 bulan ini kok tiba-tiba ada penampilan assembly dari anak-anak kita, kemudian pembagian rapot. Beda hal ketika anak-anak ingin pembagian rapot, pasti ada yang namanya PTS, penilaian tengah semester. Kertas lihat selama 1 pekan, 5 hari. Besok ulangan ini, besok ulangan ini. Biasanya seperti itu ya. Namun di kurikulum Merdeka ini ya, pengambilan nilai semua dari sikap anak-anak dari awal. Tugas anak-anak sudah kita nilai. Jadi segala sesuatu itu semuanya value buat kita, merupakan nilai-nilai buat kita semua. Jadi tidak serta-merta di atas kertas itu ya, kertas misalkan bahasa Inggris, misalkan apalagi SKI, misalkan PAI dan lain sebagainya, bukan dinilai dari seperti itu. Jadi PTS ini nilainya sudah termasuk gabungan dari lingkup materi. Lingkup materi ini seperti halnya bab 1, bab 2 dan lain sebagainya. Jadi kurikulum Merdeka ini belum semua Pak Bu ya dilaksanakan di semua sekolah, belum. Jadi kalau ada sebagian sekolah yang masih melaksanakan PTS, sudah kita pastikan mereka belum mendapatkan izin untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Mereka masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, alhamdulillah Segar Amanah lewat Bu Ayu selaku kepala sekolah mendapatkan nilai yang tinggi yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan izin untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, ini Pak Jovi langsung yang menjadi guru pembelajar penggeraknya dari Sekolah Segar, mengirimkan Pak Jovi dan juga Bu Nisa wali kelas 1. Ya, beliau berdua ini langsung mendapatkan pembelajaran langsung dari Kemendikbud. Ya, alhamdulillah. Oleh karenanya selalu kita syukuri bersama ayah bunda, karena dengannya adanya kurikulum Merdeka ini diberikan keleluasaan bagi bapak ibu guru untuk mengatur sesuai hajat kebutuhan kita kepada anak-anak. Apalagi di Sekolah Segar ini kita ketahui bersama bahwa Segar Amanah merupakan sekolah yang di dalamnya juga terdapat intervensi ya. Jadi ini merupakan rasa syukur kita yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini sudah mau siap peralatannya untuk pemutaran film. Baik, kami persilakan Bapak Ibu guru. Sudah siap ya Pak Jovi? Agak burung Pak Jovi. Ya, Bapak Ibu, ini pemutaran film anak-anak kita selama 3 bulan ini bisa disimak dan ditonton. Selamat menyaksikan. Ya, baik, izin menyampaikan sedikit dulu ya Bapak Ibu.
Ini kita ambil dari kompilasi beberapa foto, foto-foto kegiatan, juga ada video-video pendek yang kita gabung jadi satu kesatuan jadi film singkat ini ya. Cuma ada kendala sedikit, jadi di dalam pemutaran video mungkin ada video yang tidak terbaca, itu cuma sedikit tadi sih, waktunya maksudnya nggak lama gitu ya. Mohon dimaklumi. Selamat menyaksikan.
Gimana sih perasaan Deda? Gimana perasaan saya selama di kelas? Sedih nggak?
Oke, minta tepuk tangannya sekali lagi, Bun. Itu dia acara kita pada hari ini. Yang terakhir sebelum penutup, di sini akan ada penjelasan rapot yang mana insya Allah akan kami bagikan secara klasikal. Oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Ibu wali kelas untuk bergabung, karena insya Allah di sini akan kita menjelaskan rapot. Ya, Bapak Ibu walas boleh bergabung. Ya, silakan Pak Jo, Bu Desti, Bu Tufa. Oke, baik, diawali dengan saya sendiri ya Bunda. Baik, yang pertama di sini karena sekaligus MC, jadi sudah tadi banyak ngobrol. Di sini saya hanya ingin mengucapkan yang pertama jazakumullah ahsanal jaza atas waktunya, meluangkan waktu yang pertama untuk ini mendekor kelas kita sehingga terjadi acara yang sangat meriah ini untuk anak-anak kita, dan hal ini merupakan apresiasi kita semua untuk anak-anak kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu di hari Jumat ini, yang mana kami tahu semua hari Jumat ini umumnya ayah bunda
bekerja ya. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk hadir ke acara assembly anak-anak kita semua. Ya, itu yang kedua. Oleh karenanya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Jovi. Baik. Dengan buat saya. Nah, berkaitan dengan rapor, ini adalah rapor tengah semester yang sebenarnya nggak ada, tapi kami tetap mengadakan karena ini kan sebagai awal ya kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi untuk apa ya, kita mau tahu di sejauh mana perkembangan peserta didik atau anak-anak kita semua. Oke, berkaitan dengan rapor, nah di kurikulum merdeka ini anak-anak nanti ada 2 rapor. Nah, cuma yang rapor satunya lagi itu dibagikan setahun sekali. Jadi nanti akan diberikan ketika selesai tahun ajaran atau akhir di semester 2. Nah, itu nama rapornya rapor profil pelajar Pancasila. Nah, yang dinilai apa itu untuk rapor yang profil Pancasila dinilai adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilalui oleh anak-anak termasuk acara assembly ini. Nah, jadi acara ini tidak semata-mata acara, ini juga menjadi masuk ke dalam penilaian di raportnya nanti. Nah, itu akan dibagikan 1 tahun sekali, itu di akhir tahun ajaran atau di semester 2. Nah, untuk yang kali ini aja adalah raport PTS yang telah dicapai oleh anak-anak yang kurang lebih 3-4 bulan ya. Nah, nilai yang diberikan adalah di raport PTS ini khususnya adalah penilaian sumatif atau asesmen sumatif. Jadi ada istilah namanya asesmen sumatif dan formatif. Nah, kalau sumatif ini itu adalah nilai-nilai akhir bab atau kita kenal dengan penilaian harian. Nah, itu namanya sumatif. Kalau formatif itu seperti tugas-tugas dan macam. Nah, ini adalah nilai sumatif per lingkup materi atau bab. Dan di raport itu ada predikat, ya, predikat atau nilai. Saya bacakan. Untuk kategori predikat A, itu jika peserta didik atau anak-anak mendapatkan nilai 90 sampai 100, dia akan mendapatkan predikat A. Bagi anak yang mendapatkan predikat B, itu apabila mendapatkan nilai 84 sampai 89. Itu untuk predikat B. Untuk predikat C, itu apabila anak-anak atau peserta didik mendapatkan nilai 75 sampai 83. 75 sampai 83 suci. Dan di bawah 75 itu sudah tentu D, harus mengulang. Ada remedial. Nah, untuk nilai PTS ini insya Allah anak-anak sudah melalui tahapan ujian dan remedial, jadi mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan. Nah, mungkin itu saja untuk dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Desi. Baik, mungkin saya mau menambahkan lagi tadi. Mungkin nanti kalau misalkan ayah bunda lihat rapot anaknya masih ada yang di bawah 75, barangkali guru tersebut belum memberikan remedial gitu ya. Tapi jangan khawatir ya. Insya Allah guru-guru juga itu tidak membiarkan anak muridnya begitu aja gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kita juga tahu bagaimana kondisi anak-anak kita semua. Insya Allah kita berikan yang terbaik untuk mereka. Di sini saya sedikit menyampaikan aja bahwa saya percaya, kami semua percaya bahwa proses pendidikan itu bukan hanya peran orang tua saja, bukan hanya peran guru saja, gitu ya. Saya yakini sekali bahwa kalau misalkan peran pendidikan hanya dijalani oleh salah satu pihak aja,
kemungkinan besar dia tidak akan berjalan dengan baik ya. Begitu ya ayah bunda, setuju atau tidak? Ya, itu yang saya yakini. Jadi saya berharap, saya memohon sekali gitu ya untuk ayah bunda membantu kami juga selaku guru di rumah untuk sama-sama kita mendidik anak kita gitu ya, karena mungkin kalau di sekolah guru-guru itu punya waktu yang lebih terbatas ya dibanding dengan orang tua di rumah gitu. Jadi sepertinya yang lebih tahu banyak tentang anak-anak kita ya ya kita sendiri gitu sebagai orang tua gitu ya. Dengan apa namanya ya. Jadi saya mohon kerjasama dengan ayah bunda untuk membantu kami gitu ya. Kalau misalkan dalam mendidik anak-anak kita di sekolah gitu ya, mungkin bisa gimana ya? Saya pribadi kan kita sebagai guru itu kan nggak bisa memahami betul 100% anak-anak kami itu bagaimana sifatnya, terus juga perilakunya, gaya belajarnya atau pola kesehariannya di rumah seperti apa gitu ya. Kayaknya kalau guru agak sulit sekali gitu memahami 100% dari beberapa siswa kita untuk tahu semuanya gitu ya. Jadi saya mungkin mohon bantuan ayah bunda sekiranya misalkan boleh nih saran-saran atau masukan bu, anak saya seperti ini gitu. Kalau misalkan gaya belajarnya seperti ini yang baik, itu nggak apa-apa, sharing-sharing sama kami itu nggak apa-apa ya. Mungkin kalau di luar kelas itu saya lumayan agak pendiam ya ayah bunda. Itu saya yakin betul karena saya seorang yang introvert, tapi saya sangat membuka ruang diskusi gitu ya. Saya tipikal orang yang bukan aktif dalam forum, bukan. Jadi saya tipikal yang ayo japri saya, insya Allah saya akan maksimal gitu ya untuk berkomunikasi dengan ayah bunda seperti itu. Itu harapan saya sih, semoga dengan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru itu juga akan berdampak baik untuk anak-anak kita ke depannya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, saya lanjut ayah Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ibu Tufa. Mungkin ada yang belum kenal. Karena kakak saya, halo. Saya Ibu Tufa, wali kelas 3 bersama Pak Rizky, fase B. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, Pak Jovi dan juga Bu Desti mengenai pembagian rapat hari ini secara klasikal. Ya, insya Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai wali kelas 3 dan 4 mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama kurang lebih 3 bulan ini kita belum maksimal mendampingi Ananda selama di sekolah, belum maksimal menampung aspirasi dari orang tua. Mungkin kami juga belum maksimal menjadi orang tua kedua bagi Ananda di sekolah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati kami yang paling dalam. Semoga dimaafkan ya ayah bunda ya. Insya Allah setelah ini akan kami bagikan hasil rapot hasil belajar Ananda selama 3 bulan ini secara klasikal. Nanti satu persatu akan kami bagikan. Setelah itu apabila ada yang butuh berkonsultasi dengan kami lebih lanjut atau mungkin akan kami panggil untuk saling sharing lebih lanjut, insya Allah akan kami waktukan di jadwal lain hari ya. Jadi mungkin bisa standby nanti sama HP-nya masing-masing, barangkali dijapri sama kami wali kelas. Pun kalau misalnya nggak dijapri juga berarti nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya Bu, kok ini kayaknya dijapri ya anak saya tapi nggak dijapri, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum dapat japrian dari Bu Tufa, Bu Desti, atau Pak Rizky, mau konsultasi juga nggak apa-apa. Nanti kita waktukan, gitu ya. Waktunya berdasarkan yang dijadwalkan oleh kami wali kelas. Gitu. Ada yang mau ditanyakan ayah bunda? Cukup jelas insya Allah ya. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
angkotnya insya Allah langsung dibagikan oleh Bu Tufa dan Bu Desti ya. Nanti Bu Tufa dan Bu Desti insya Allah akan keliling untuk membagikan angkotnya. Jadi bisa ditunggu sebentar. Baik ayah bunda, karena rapat ada yang sudah dibagikan, oleh karenanya saya langsung tutup aja acara kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari sama-sama kita tutup dengan penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ayah bunda, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi kami ucapkan. Kami juga mohon maaf apabila kurang berkenan baik dari tempat ataupun jamuan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya ayah bunda yang sudah menerima rapor dipersilakan untuk pulang boleh. Ya, setelah ini kami menyediakan bazar makanan di bawah ya. Bagi yang haus, ada es timun. Kalau rendang belum ada. Siapa Gun? Halo. Oh Asa ya, kamu di mana? Sekarang depan pintu ini. Ya udah di segar. Oke deh, saya coba. Oh ya Dengan Pak Jafi tadi nanti saya coba bilang sama Pak Jafi dulu. Memang pengen diagendakan, cuman bisanya sekarang ya Bun. Ya nggak apa-apa, nanti saya bilang Pak Jafi ya Bun. Saya udah pulang. Ini mau kue? Ada bapak tuh. Dibawain dong. Mari Bu.